Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama beserta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang kami hormati seluruh pejabat Ekselon 1, staf khusus Menteri, dan para Direktur Utama Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM, yang kami hormati Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan, serta hadirin undangan yang hadir secara langsung maupun virtual yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah hadir pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Jakarta, 4 November 2020. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini disaksikan juga secara virtual oleh seluruh Deputi Direktur Wilayah dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan juga Dinas Koperasi UKM seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demi lancarnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akan dipimpin oleh Bapak Fauzan Jafri. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa akan kami pimpin secara Islam. Bagi saudara-saudara kami yang beragama selain Islam, silahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Basid, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Melapangkan. Pada hari ini ya Allah, di gedung Plaza BP Jam Sostek ini, kami hendak menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Berikanlah kelancaran pada acara kami ini dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah yang Maha memberi petunjuk. Dengan diadakannya acara ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja seluruh jajaran dari kedua belah pihak, agar dapat bersinergi lebih baik dan pada akhirnya kami dapat menunaikan amanah yang kami emban dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian jaminan sosial bagi seluruh pelaku usaha koperasi dan UKM di Indonesia. Ya Allah, Ya Kudus, Engkaulah yang Maha Suci. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Alim, Engkaulah yang Maha mengetahui segala ilmu. Berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan kepada Bapak Ahmad Sulintang. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Agus Susanto. Yang terhormat Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Endra Subis. Yang terhormat Bapak Ibu Deputi Pejabat Eselon 1 jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Deputi Direktur Bidang, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Kepala Dinas Koperasi UKM dan seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang hadir secara virtual, seluruh panitia dan tim yang hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya setelah kita umat di akhir zaman. Bapak Menteri dan Pak Dirut, izinkan kami dalam kesempatan ini melaporkan proses atau kegiatan pendahuluan sebelum dilaksanakannya sinergitas antara dua lembaga ini.
Berdasarkan hasil diskusi pemaparan tugas fungsi dari masing-masing lembaga, disimpulkan bahwa kedua lembaga mempunyai visi yang saling mendukung, di mana kebijakan Kementerian Koperasi UKM bagi para pelaku usaha di bidang koperasi UMKM adalah mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas, di mana diharapkan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya lebih modernisasi, mengedepankan teknologi dan agile terhadap perkembangan digital atau perubahan yang cepat. Hal ini sejalan dengan strategi BPJS Tenagakerjaan, di mana kami terus mengembangkan digital service dalam operasional dalam keseharian di BPJS Tenagakerjaan. Tentunya hal ini perlu kita dukung, dan hal ini juga perlunya ada suatu jaminan sosial bagi ketenagakerjaan untuk para pekerja pelaku UKM, di mana perlindungan yang diberikan adalah berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, yang mana akses terhadap jaminan sosial adalah hak bagi pekerja, termasuk para pelaku di bidang usaha koperasi dan UMKM. Selanjutnya, setelah dilakukan diskusi yang cukup intens dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dilakukan penjajakan bersama dengan dua lembaga, dilakukan ke 3 titik provinsi di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan, dengan melakukan edukasi sosialisasi program jaminan sosial kepada pelaku usaha di bidang koperasi dan UMKM, yang mana alhamdulillah ada sambutan positif agar terjadinya ketenangan dalam bekerja dan perlindungan bagi para keluarganya. Apabila terjadi resiko, maka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus diwujudkan sesegera mungkin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim Kementerian Koperasi UKM yang secara intens berdiskusi dengan kami walaupun dalam masa pandemi COVID ini, sehingga mengerucut terhadap beberapa hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan bersama kepada pelaku usaha di bidang koperasi UMKM tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pertukaran data dan informasi yang saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Memastikan kepatuhan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha di bidang koperasi dan UMKM untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap pekerjanya dalam memperoleh hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal lain adalah pelaksanaan program lainnya berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial atau program-program lain yang disepakati oleh kedua lembaga. Kami meyakini di lapangan masih banyak pelaku usaha di bidang koperasi UMKM yang masih minim informasi tentang jaminan sosial dan belum mendapatkan akses jaminan sosial. Semoga dengan ditandatangani nota kesepahaman ini sebagai langkah awal agar kebijakan mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas dengan dilindungi jaminan sosial secara paripurna dapat segera terrealisasi. Semoga apa yang kita niatkan dalam sinergitas antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan BPJS Tenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekerja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kepada Bapak Agus Susanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dan kita banggakan bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki, yang terhormat seluruh pejabat eselon 1, staf
ahli menteri, seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta rekan-rekan kami dari BPJS Ketenagakerjaan, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk bisa hadir di sini menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tentu saja kegiatan ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan tanpa dukungan penuh dari Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta seluruh jajarannya. Apalagi di tengah kondisi pandemi dengan keterbatasan kita tidak bisa melakukan kontak fisik, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, namun tanpa menyurutkan semangat kita untuk terus aktif, kreatif, melakukan kerjasama sinergitas yang sinergik, dan alhamdulillah pagi hari ini telah bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Pak Menteri, kami atas nama BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang berkenan hadir, berkenan melakukan kerjasama membangun sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, marilah kita berikan aplaus kepada Bapak Menteri. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri, penandatanganan nota kesepahaman ini tidak lain adalah salah satu wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja. Kami di BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang tidak membedakan kerjanya apa di mana, tetapi semua pekerja Indonesia wajib diberikan perlindungan. Kami wajib memberikan perlindungan, sementara yang dilindungi juga wajib harus mendaftarkan, Pak. Nah, namun demikian, sistem pengelolaan jaminan sosial di negara kita ini sifatnya kontributory, artinya yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan manfaat adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Oleh karena itu, sangat perlu untuk bagaimana meningkatkan literasi, pemahaman, kesadaran akan pentingnya jaminan sosial karena ada unsur mereka harus mengiur. Di dalam kegiatan ini kami berterima kasih, kita sama-sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian memiliki visi dan misi yang sama untuk memberikan perlindungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya dalam hal ini melalui koperasi dan UKM, ya, dan saya kira ini merupakan kabar gembira bagi para pekerja di lingkungan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta seluruh ekosistem yang ada di lingkungan koperasi dan UKM, bahwa perlindungan jaminan sosial itu menjadi lebih dekat. Karena kita 24 jam, tim kami Pak seluruh Indonesia, kami siap merapat dengan Bapak untuk bekerja sama, untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan, bagaimana bisa mempertahankan daya beli, derajat hidup, dan juga usaha dari para pelaku usaha di koperasi dan UKM. Bapak Menteri, ingin kami sampaikan, pemerintah betul-betul memperhatikan dan menaruh perhatian serius terhadap perlindungan para pekerja Indonesia. Salah satunya adalah melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, Pak. Ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, baru-baru ini pemerintah memberikan peningkatan
manfaat tanpa menambah iuran ya Pak. Manfaatnya ditambah Pak, iurannya nggak ditambah. Ya, manfaatnya luar biasa. Contoh Pak, dulu manfaatnya kalau meninggal punya anak dapat beasiswa berapa Pak? 16.000 rupiah. Maaf, 16 juta satu anak. Nah, dengan peningkatan manfaat ini, apabila pekerjanya meninggal, punya anak dua anaknya akan diberikan beasiswa mulai dari sekolah dasar sampai lulus sarjana, Pak. Belum juga ditambah dengan manfaat tunai untuk ahli warisnya. Kalau mengalami kecelakaan juga akan dibiayai sampai sembuh. Selama tidak bisa bekerja diberikan santunan 100%, upahnya diganti. Ya, kemudian juga kalau perlu rawat di rumah bisa lakukan home care. Luar biasa Pak, luar biasa. Nah oleh karena itu ini harus didapatkan, dinikmati oleh seluruh pekerja Indonesia, termasuk yang bekerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para non-ASN, termasuk para pekerja di ekosistem koperasi dan UKM. Nah, karena manfaat yang luar biasa, apalagi ditambah kemarin pemerintah juga memberikan relaksasi iuran Pak. Jadi iurannya diberikan keringanan pembayaran iuran. Keringanannya sebesar 99%. Semacam diskonnya 99%. Hampir gratis Pak. Hanya 1% mendapatkan perlindungan yang saya sampaikan demikian itu. Nah ini saya kira untuk menjaga kesinambungan usaha, untuk menjaga peningkatan kesejahteraan para pekerja di ekosistem koperasi UKM ini, marilah kita sama-sama Pak, mereka kita masukkan di dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan juga kemarin pemerintah menggunakan data kita Pak, ya data di BPJS Ketenagakerjaan itu cukup rapi, kemarin digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan subsidi upah. Ada 14,2 juta pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Di antaranya mereka adalah para pekerja UKM yang sudah terdaftar di kita, para koperasi yang sudah ada di daftar kita. Kalau misalnya seluruh UKM itu didaftarkan di kita Pak, maka kita sama-sama memiliki data yang sangat rapi. Di BPJS Negara ada, di Bapak ada, kita bisa saling tukar. Kalau pemerintah ada program-program bantuan atau program-program kepedulian untuk koperasi dan UKM, sangat mudah kalau datanya sudah kita bisa integrasikan. Salah satu dari nota kesepahaman ini adalah mengintegrasikan data dan juga kita bisa saling tukar informasi, melakukan diseminasi bersama ya untuk peningkatan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan saya kira pemerintah juga ada beberapa rencana untuk peningkatan atau pembaharuan atau transformasi jaminan sosial. Ya kita juga Pak BPJS Ketenagakerjaan juga sedang melakukan transformasi digital baik di bisnis proses maupun juga yang di hal yang lainnya. Oleh karena itu kami sering membaca bahwa ekosistem koperasi dan UKM sudah sangat luar biasa, sudah mulai masuk ke digital sistem Pak. Kami juga memiliki suatu digital environment. Nah ini kalau kita sambungkan itu akan dahsyat, akan luar biasa. Oleh karena itu ini adalah momentum yang sangat baik. Saya berterima kasih kepada tim saya, kepada tim Bapak yang telah duduk bersama membangun sebuah sinergitas ini. Mari kita realisasikan dan kami yakin kalau kita bekerja sama semua saling bahu-membahu
maka niscaya akan terwujud sebuah kesejahteraan bagi pekerja dan akan meningkatkan, mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Saya kira itu Bapak Menteri yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, atas kesediaan Bapak yang nantinya untuk sama-sama dengan kami menandatangani sebuah nota kesepahaman. Ini adalah langkah awal bagi kita untuk terus melakukan sinergitas yang lebih baik untuk ke depan. Terima kasih sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Agus Susanto untuk tetap di tempat. Berikutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Teten Masduki, untuk menuju tempat yang telah ditentukan karena kita akan melakukan prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan bagi para pihak yang ingin mengabadikan momen ini, boleh dipersilahkan untuk mengambil tempat. Boleh Bapak untuk kita foto bersama dengan media Bapak? Ya. Baik, dengan tentunya besar harapan kita semua bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dapat membuat kerjasama kedua belah pihak semakin terjalin dengan erat. Boleh tepuk tangan semuanya? Baik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Teten Masduki. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Agus Susanto yang saya hormati, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, juga Pak Direktur Kepesertaan, Pak Ilyas Lubis, para deputi dan staf ahli dari kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, dan juga jajaran direksi dari BPJS Ketenagakerjaan, para kepala dinas, koperasi dan UMKM yang hadir secara virtual, dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya kira kerjasama ini Pak Agus, kita harapkan memang bisa mempercepat, mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari yang informal menjadi formal. Karena kita lihat, saya kira kerjasama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di UMKM dan koperasi. Nah, kita lihat kalau lihat data statistiknya, 97% tenaga kerja ini diserap di UMKM dan koperasi, Pak Agus. Jadi ini satu penyerapan angka tenaga kerja yang sangat besar, dan saat ini saya kira sebagian besar masih hubungannya informal, ya, hubungan kerja di UMKM dan koperasi ini informal. Kalau lihat dari data BPS, baru 8,1% koperasi yang sudah terdaftar di BPJS, ya. Nah, ini saya kira kerjasama ini kita ingin nanti semakin banyak persentase jumlah koperasi yang menjadi peserta. Nah, ini mungkin nanti kita harus rumuskan hubungan kerja ini, karena anggota koperasi ini juga usahanya kecil-kecil, Pak. Ya, jadi kita mungkin nanti kalau kita dorong para UMKM yang banyak ini, yang 64 juta pelaku usaha ini berkoperasi, sehingga lebih mudah saya kira untuk mendorong kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan ini.
Nah, ini yang saya kira menjadi penting karena mungkin nanti anggota kalau ikut bayar kan bisa juga mendapatkan layanan ini. Itu tidak hanya dalam kategori pekerja. Jadi ini mungkin nanti kita harus cari upaya bagaimana ada kemudahan ya untuk mendaftar bagi UMKM yang hubungan kerjanya lebih informal. Terutama di UMKM ini kan CEO semua Pak, ya Chief Everything Officer. Jadi semua dikerjakan sendiri. Nah ini yang saya kira kita coba cari pendekatan. Ini juga saya kira yang harus dilakukan oleh kepala-kepala dinas di daerah. Bagaimana mendorong para UMKM ini melindungi ya, para pekerjanya lewat kepesertaan di BPJS, termasuk juga koperasi. Ya. Nah saat ini di Undang-Undang Tenaga Kerja saya kira dimungkinkan terjadinya transformasi dari informal ke formal itu. Ya, dan dari situ saya kira lewat kemudahan-kemudahan pendaftaran ya usaha lewat hanya perlu NIB lewat satu nanti OSS begitu ya, satu pintu. Lalu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa ada subsidi juga kan untuk kepesertaan di BPJS-nya. Ya. Nah, ini saya kira akan mempercepat proses tadi transformasi dan modernisasi koperasi dan UMKM sehingga seluruh pekerja Indonesia baik yang di sektor formal maupun yang di informal itu sudah bisa terlindungi. Ya, ini saya kira terima kasih dari kerjasama ini. Mudah-mudahan ini bisa segera memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Nah, kami juga diberikan tugas oleh Pak Presiden bagaimana UMKM yang existing sekarang 99% lebih pelaku usaha di Indonesia di bawah Undang-Undang Cipta Kerja baru ini bisa lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja. Nah, kami sedang menyusun strategi bagaimana mendorong agar di sektor UMKM ini juga bukan lagi dalam kategori pekerja informal. Nah, karena itu maka strateginya harus kita dorong yaitu naik kelas ya dari yang kecil naik ke menengah menjadi besar sehingga penyerapan tenaga kerjanya semakin besar. Karena yang kecil-kecil ini yang mikro itu kebanyakan memang ekonomi subsisten lah. Timbul tenggelam itu biasa. Ya, buka tutup usaha itu biasa, beralih kerja atau usaha itu biasa. Nah, ini kita mau dorong tumbuh naik kelas supaya tadi bertransformasi dari informal ke formal supaya ada kepastian bagi siapapun yang bekerja di sektor UMKM untuk kepastian bekerja, kepastian untuk mendapatkan pekerjaan, kepastian untuk mendapatkan jaminan juga ya, jaminan kesehatan juga jaminan ketenaga kerjaan. Nah, ini yang saya kira kita kerjasama ini mungkin bisa juga untuk mengakselerasi proses transformasi itu. Ya. Tentu dengan begitu juga nanti kita akan ada perbaikan sistem pendataan yang jauh lebih terkonsolidasi, jauh lebih terintegrasi. Sekarang ini susah Pak. Kami kemarin membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional ya kan dengan Ibu Menteri Keuangan dengan Pak Menko Ekonomi. Ya kita menggunakan data yang belum terkonsolidasi, jadinya banyak yang nggak keserap karena estimasinya terlalu tinggi. Ya, nah mudah-mudahan ke depan ini kita menjadi lebih baik dan
saya kira arahan Presiden di rapat paripurna kemarin, karena keadaan ekonomi sampai kuartal 1 masih mungkin tahun depan masih cukup berat bagi UMKM, sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah. Barangkali itu, sekali lagi terima kasih dan kami memberikan apresiasi atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ini bisa segera mendorong perubahan yang mendasar di UMKM dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah selesai sudah rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.